Shalom Super Kids, Shalom, halo anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Super Kids yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Wah, Kak Gaby berharap semuanya sehat, antusias ya, tetap semangat ibadahnya, semangat di sekolahnya juga, di rumah juga harus tetap semangat. Jadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita satukan hati dan kita mau berdoa ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami bisa berkumpul di ibadah Super Kids, semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami supaya bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, dari Super Kids, gimana kabarnya? Pasti semangat dan luar biasa ya. Nah, kita udah sampai nih di minggu ketiga adik ya. Kita sudah belajar minggu ini tentang Yes I Win atau yang namanya Yes Aku Menang. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan menang dan bangkit melawan si jahat, si iblis ya adik-adik ya. Mantap. Nah, senang sekali kita menjadi anak-anak pemenang ini adik-adik ya. Kita sudah diberikan kuasa, diberikan sukacita, kita diberikan oleh Tuhan Roh Kudus yang bisa menolong kita. Nah adik-adik, di hari ini Kak Gaby juga masih membahas tentang tidak menyimpang. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah dimenangkan adik-adik. Tetapi kadang-kadang di kehidupan kita berjalannya waktu, ada yang namanya masalah yang membuat kita mungkin menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan bilang kalau kita itu harus cinta sama Tuhan, kita itu harus rajin ibadah, kita itu harus menolong orang, kita itu harus berbuat yang baik. Tetapi karena kehidupan kita jadi belok gitu ya adik-adik ya. Terus kita melakukan hal-hal yang jelek. Nah, di sini adik-adik, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dalam kuasa firman Tuhan, yang tetap melakukan kuasa firman Tuhan tadi, yang tetap pakem gitu adik-adik, yang tidak menoleh kiri kanan. Kalau ada yang menyimpang dari firman Tuhan, yuk hari ini kita diingatkan untuk lurus lagi, kita lihat firman Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Gimana sih caranya kita menjalani hari-hari kita ini menjadi anak-anak yang sudah dimenangkan, yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang bagaimana? Nah, kita belajar di minggu yang pertama tadi kita udah belajar ya adik-adik ya, supaya kita ini memiliki ketetapan hati. Dan di minggu kedua kita juga udah belajar tentang kita tidak boleh takut atau tawar hati. Di minggu ketiga ini Kak Gaby mau berikan yaitu tidak menyimpang. I won't turn from God. Aku gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Aku mau tetap dekat di Tuhan, pada Tuhan. Aku mau tetap melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalian pernah gak pergi jalan-jalan? Pernah ya? Ini Kak Gaby tunjukkan nih, tiring. Ini adalah tiket pesawat ya adik-adik ya. Atau tiket kereta deh lebih gampangnya ya, supaya kita gak terlalu jauh perginya. Ini adalah tiket kereta adik-adik ya. Tiket kereta. Ya, misalnya hari ini Kak Gaby senang sekali nih karena disuruh oleh bosnya Kak Gaby untuk pergi suatu kota namanya Bandung. Ya adik-adik ya, dan Kak Gaby ayo Kak Gaby ajak deh teman Kak Gaby ya, Ivon untuk jalan-jalan. Ayo Ivon kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan, kita mau ke Bandung. Sudah beli tiket nih. Oke, sudah beli tiket, kita langsung jalan pergi ke keretanya mau berangkat ke Bandung. Waktu duduk sudah antri tiket, belum dibaca tiketnya. Setelah dibaca ternyata tujuannya salah, bukan ke Bandung,
tapi ke Bali. Waduh, gimana nih adik-adik, salah ya adik-adik ya. Ternyata salah tujuan ini. Gawat ya adik-adik ya. Kita maunya pergi ke Bandung, tapi akhirnya jadinya ke Bali. Wah, nggak nyambung adik-adik ya. Nah, disinilah Tuhan tuh mau mengingatkan kita. Kadang-kadang kita nih sering salah jurusan. Kita tuh harusnya menjadi anak Tuhan yang setia, yang baik, yang suka mewartakan firman Tuhan, yang suka beribadah ya, tapi kita salah jalan. Kadang-kadang kita suka lupa, kita salah tujuannya, kita akhirnya perginya yang ya aku males lah ibadah, aku maunya di rumah aja, maunya tidur. Percuma juga ibadah setiap minggu. Banyak dari kalian mungkin yang seperti itu. Nah, hari ini Tuhan mau bilang kita nggak boleh menyimpang seperti itu. Jadi anak Tuhan, kita harus tetap rajin beribadah. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dimenangkan Tuhan. Kita ini adalah umatnya pemenang, umat pemenang yang sudah dipilih Tuhan. Nah, adik-adik, ada contoh nih di Alkitab yang sesuai banget nih sama cerita Kak Gaby hari ini. Yuk kita saksikan video berikut ini ya. Yunus di perut ikan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yunus pasal 1, 2 dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Oke adik-adik, kita sudah lihat tadi videonya ya, tentang Yunus. Nah, kita sudah sering sekali mungkin ya dengar cerita tentang Yunus di perut ikan ini. Bagaimana Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus malah lari, menyimpang, dan dia pergi ke Tarsis. Karena apa? Karena dia nggak mau ke Niniwe. Ngapain Tuhan? Aku harus berbuat baik sama orang yang jahat. Ngapain Tuhan? Aku harus khotbah, ngapain Tuhan aku harus memberitakan kebaikan gitu. Kadang-kadang banyak yang malas, tapi Tuhan suruh Yunus untuk pergi ke Niniwe karena di sana Yunus akan menjadi berkat di kota Niniwe. Yunus akan memberitakan firman Tuhan dan banyak orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik. Nah, di sini Yunus tidak melakukan firman Tuhan ya. Yunus menyimpang dari firman Tuhan dan dia memakai cara pikirannya sendiri.
Nah, tapi Tuhan itu luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun Yunus itu sudah pergi dari jalannya Tuhan, lalu dia menghadapi yang namanya badai dan kemudian masuk dalam perut ikan, tapi Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya. Dalam perut ikan itu Yunus akhirnya dikeluarkan dan Yunus akhirnya pergi kembali ke kota Niniwe. Nah, luar biasa sekali ya Tuhan ya. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Begitu juga dengan kita adik-adik, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, hari ini Kak Gaby mau ingatkan adik-adik, yuk adik-adik yang sudah lama gak beribadah, yang masih males kalau beribadah, masih tidur-tiduran, sukanya main handphone, yuk hari ini jangan jadi seperti Yunus ya, karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang semangat, anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, dan anak-anak yang menjadi berkat buat nama Tuhan adik-adik ya. Oke adik-adik Super Kids. Nah adik-adik Super Kids, kalau di kehidupan nyata ada loh seorang anak Tuhan yang menyimpang jauh dari Tuhan dan kemudian ia di penjara adik-adik memperoleh masalah. Contohnya adalah ini, ada yang kenal nggak nih? Namanya Steve Immanuel adik-adik. Dia dulunya adalah anak Tuhan. Kemudian dia terjun ke dunia yang namanya artis adik-adik ya. Dia menjadi orang yang terkenal, filmnya booming gitu ya adik-adik ya. Kemudian apa? Dia punya banyak uang, dia udah kaya, punya banyak teman juga adik-adik ya, terkenal. Segala yang diingini orang-orang tuh Steve Immanuel ini punya adik-adik. Nah kemudian dari situ dia mulai jauh dari Tuhan. Sudah lupa sama Tuhan. Dia sudah mulai terjun di dunia yang gak baik, clubbing gitu ya adik-adik ya, berdiskotik gitu ya, terus akhirnya sampai terjatuh memakai obat-obatan terlarang. Waduh, ngeri banget ya adik-adik ya, jangan sampai anak-anak Super Kids mengikuti jejaknya ini ya, ini sangat jelek sekali. Nah adik-adik, makanya itu kita harus sebagai anak Tuhan gak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita harus fokus kepada firman Tuhan. Nah Kak Gaby juga mau ingatkan, kita boleh aja kok refreshing, kita boleh bermain sekali-kali, kita boleh kok istirahat ya, tapi kita tidak sampai lupa sama tujuan kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Boleh nonton TV? Boleh main handphone? Boleh main Mobile Legends? Boleh adik-adik, tapi saatnya kita beribadah, yuk kita siapkan hati kita. Gak boleh males-malesan lagi ya adik-adik ya. Oke adik-adik Super Kids, sampai di sini dulu khotbah Kak Gaby hari ini. Dan Kak Gaby berharap apa yang Kak Gaby sampaikan bisa menjadi berkat buat adik-adik Super Kids semua. Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan yang tidak menyimpang dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekolah kami, kesehatan kami, masa depan kami, dan orang tua kami dalam tangan Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan kami akan berpisah satu sama lain, Engkau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke Dedek Super Kids, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.